Halo teman-teman, aku Farah. Di video podcast kali ini, aku bakal ngebahas atau bisa dibilang lebih ke sharing mengenai topik yang sedang concern di masa-masa sekarang ini. Ya, di sini aku bakal ngebahas tentang sisi lain dari COVID-19. Yang aku yakin sih, teman-teman semua pasti udah tahu lah ya apa itu COVID-19. Tapi aku gak akan ngebahas dari segi kesehatan, karena dirasa itu bukan bidang aku banget. Dan masih ada banyak orang yang jauh lebih punya ilmunya daripada aku. Jadi, di sini aku akan sharing tentang sisi lain dari COVID-19 versi diri aku sendiri. Yang pertama, aku sebagai mahasiswa, dan yang kedua, aku sebagai anak muda yang ingin lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Ya. Jadi langsung aja ya teman-teman. Allah ngasih kita cobaan, masalah, ujian, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, pasti kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini? Yang pertama, dan yang paling utama, betapa kita butuh banget yang namanya mempersiapkan diri dan benar-benar harus bisa jadi orang yang ditaruh dalam situasi apapun bisa survive. Karena menurut aku nih, gak semua orang punya bekal buat survive. Gak semua orang bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Bisa jadi karena emang dia gak pernah ngalamin kondisi itu, jadi dia gak bisa survive saking nyamannya dalam zona nyaman. Nah, kita bisa ambil contoh sederhana nih dari lingkungan kampus. Di masa-masa outbreak COVID-19 ini, mengharuskan pihak kampus untuk memberlakukan kuliah daring dan menghindari kerumunan orang. Di sini, aku dan teman-teman nih yang sebagian udah jadi mahasiswa harus bisa ngadepin kuliah daring, praktikum online, dan lain-lain. Ya notabene-nya, kita dapat tugas yang mungkin jauh lebih banyak dibanding waktu kuliah tatap muka. So, mau gimana pun, kita harus bisa nge-survive itu. Mulai dari lebih bijak dalam manage waktu, dan lebih memperhatikan kesehatan kita, supaya imun kita nggak menurun, yang nanti bisa menyebabkan coronavirus menyerang tubuh kita. Yang kedua, dari adanya COVID-19 ini, kita bisa belajar untuk lebih peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, terutama tenaga medis yang sedang berjuang di garda paling depan. Bahkan, mereka sampai mempertaruhkan nyawanya, yang insya Allah jihad fisabilillah. Jadi teman-teman, dimohon banget nih, ayolah, jangan keluar rumah, kecuali kalau emang ada urusan penting, biar kita sama-sama membantu dalam mengurangi orang yang terpapar coronavirus. Nah, buat yang keluar rumah untuk mencari rezeki, kita sama-sama doakan aja ya, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih, ayo dong, kita mulai ikutan berdonasi, bisa dalam bentuk apapun, untuk membantu dalam menghentikan laju perkembangan COVID-19. Selain itu, aku yakin sebagian dari teman-teman tahu kalau COVID-19 ini memperlambat progres ekonomi dunia dalam semua aspek, mulai dari bidang pangan, penerbangan, travel umroh dan haji, dan lain-lain. Mulai dari perusahaan besar, sedang, sampai perusahaan kecil. Tanpa kita sadar, yang paling kena impact-nya itu pedagang kecil yang notabene mereka jualan buat makan hari besok, bahkan buat makan hari ini. Beda sama kita yang jualan mungkin pengen dapat untung, pengen punya banyak duit, pengen kaya. Ya Allah, benar-benar ngerasa sedih banget gak sih kalau mikirin mereka, apalagi dengan udah diberlakukannya lockdown di beberapa daerah. Gimana nasib pedagang kecil dalam menghidupi keluarganya?
Nah, itu juga bisa jadi pelajaran buat kita semua, supaya kedepannya kita terus bersyukur atas apa yang Allah udah kasih sama kita. Jangan banyak ngeluh. Yang ketiga, coronavirus ini mengingatkan bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan emang, resiko terburuk kena corona ya kematian. Coronavirus ini mengajarkan kita jika kematian semakin dekat, apa sih yang bakal kita persiapkan? Pastinya, kita akan memanfaatkan waktu kita untuk meningkatkan ibadah, berbanyak ngaji, sholawat, istighfar, sholat, baca Quran, minta maaf sama orang tua, minta ridho sama guru, dan amal kebajikan yang lain. Karena kita nggak tahu amal mana yang bisa membuat kita masuk surga. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama ikhtiar dan juga berdoa terus sama Allah. Semoga Allah cepat-cepat ngangkat coronavirus ini dari dunia sebelum Ramadan tiba. Itu aja ya teman-teman buat sharing kali ini. Makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.